Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Oppo K3 dengan kerusakan tertulis mati hidup. Ini kerusakannya yang pasti apa teman-teman? Saya coba untuk cek terlebih dahulu karena handphone ini ada solasi atau lakban yang sepertinya ini LCD-nya copot ya teman-teman. Saya coba untuk melepas solasinya, terlihat jelas kalau LCD-nya terlepas dari frame. Seperti inilah kondisinya. Jadi ini LCD hampir rusak ya teman-teman, hampir rusak dan terlepas dari frame. Saya coba untuk koreksi lebih dalam apakah LCD ini bisa menyala atau tidak, karena untuk tulisannya itu handphonenya mati dan hidup, disuruh untuk cek terlebih dahulu. Oke, saya coba untuk lindungi dulu di bagian LCD-nya karena saya takut untuk LCD-nya terlepas dari frame dan menyebabkan untuk fleksibel LCD-nya bisa robek teman-teman. Di bagian ini saya lepas solasi yang terdapat di bagian tengah layar LCD-nya. Oke, saya melepas solasinya dengan ekstra hati-hati, dan sedangkan setelah saya buka untuk kunci untuk menekan tombol power, terlihat jelas LCD-nya berkedip-kedip ya teman-teman. Ini posisi handphone itu masih menyala, namun untuk LCD-nya itu berkedip. Oke, karena handphone ini itu menggunakan LCD yang kualitas AMOLED ya teman-teman. Perhatikan di bagian LCD ini. Jadi handphone ini masih menyala, namun LCD-nya seperti ini kondisinya. Jadi seperti warna pink dan kelihatannya warnanya itu blur atau buram ya teman-teman. Oke, saya pindahkan solasinya ke bagian tengah. Saya coba untuk nyalakan kembali dan ternyata masih tetap sama, untuk LCD-nya tidak bisa menyala. Saya koneksikan menggunakan charger juga tidak ada respon teman-teman. Dan terlihat jelas LCD-nya makin berubah dan warnanya hanya berbintik-bintik seperti ini, alias berbintik buram ya teman-teman. Oke, kita coba untuk bongkar dulu infonya, karena untuk kondisi LCD-nya seperti itu, apakah bisa diperbaiki atau harus diganti. Kita coba untuk bongkar dulu infonya teman-teman. Kita panasi dulu untuk di bagian backdoor, yaitu untuk mempermudah di bagian melepas backdoor atau proses pembongkaran backdoornya. Oke, setelah kita angkat backdoornya, kita lepas untuk skrup atau bautnya. Dan di bagian ini adalah penutup konektor, yaitu kamera depan. Selanjutnya kita lepas dulu untuk solasinya dan kita lepas SIM tray. Kita bongkar untuk di bagian bezel atau di bagian tulangan tengahnya. Di bagian ini harus hati-hati karena ada bagian kamera depan, jadi untuk membuka bezelnya itu harus hati-hati karena di bagian kamera depan itu nempel ke bagian bezelnya. Oke, setelah kita bongkar, kita lepas dulu untuk soket baterainya dan kita lepas untuk di bagian yaitu mainboard atau fleksibel konektor charger, dan di bagian ini kita lepas soket konektor LCD dan juga soket konektor fleksibel mainboardnya. Di bagian tengah ada fleksibel sidik jari atau fingerprint ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Di bagian ini saya lepas untuk pengaman atau pelindung di bagian fleksibel LCD-nya dan kita angkat LCD dari framenya. Kita coba cek terlebih dahulu di bagian LCD-nya. Oke, perhatikan di bagian fleksibel di bagian bawah LCD ini. Terlihat jelas banyak jamur ya teman-teman. Karena ini handphone cerita dari pelanggan itu, pelanggan cerita kalau LCD ini sudah terlepas dari frame itu sudah lama, namun tidak dilem ulang teman-teman. Dan saya cek ini terdapat ada fleksibel yang robek sedikit, dan yang parah itu di bagian fleksibel bawah. Ini terdapat korosi dan jamur yang lumayan banyak ya teman-teman, karena lama tidak dilem ulang. Jadi untuk kerenggangan atau sela-sela di bagian LCD itu bisa kemasukan air. Di bagian ini saya koreksi di bagian fleksibel yang robek sedikit di bagian pojok. Itu kelihatannya seperti jalur ground ya teman-teman. Dan di bagian ini adalah fleksibel yang terdapat di bagian bawah itu banyak jamur dan korosi.
apakah LCD ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Kita coba untuk berusaha memperbaikinya dulu teman-teman. Di bagian ini sebelum kita mengerjakan, lindungi dulu di bagian lubang sidik jarinya. Oke, saya coba untuk bersihkan menggunakan sikat secara halus saja untuk kita menggunakan sikatnya. Ini sengaja video saya percepat. Oke, terdapat kotoran yang sangat banyak sekali ya teman-teman. Dari sisa-sisa korosi maupun sisa jamur dan sisa lemnya sudah kita bersihkan. Sekarang kita coba untuk koreksi di bagian fleksibelnya. Karena fleksibel ini nempel ke bagian belakang LCD, jadi nanti kita akan coba untuk koreksi kembali. Sebelum kita koreksi, kita coba untuk cek ulang. Ini sengaja saya coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang terdapat di bagian frame teman-teman, karena banyak sekali sisa-sisa lem dan sisa-sisa jamur yang di bagian samping-samping framenya. Selanjutnya kita coba untuk presisikan LCD. Ini sebelum kita rakit ya teman-teman, kita coba untuk tes LCD-nya apakah bisa menyala atau masih tetap gambar buram atau blur alias tidak keluar gambar seperti awal tadi. Oke, kita coba untuk pasang kembali di bagian soket LCD, dan sekarang kita coba untuk tes LCD-nya apakah bisa menyala atau tidak. Saya koneksikan menggunakan charger. Untuk saya hubungkan menggunakan charger, tidak ada respon ya teman-teman, tidak keluar gambar sama sekali. Oke, saya coba untuk koneksikan kembali, tidak ada respon sama sekali. Jadi untuk layar LCD-nya sama sekali tidak tampil ya teman-teman. Kita coba untuk bongkar kembali, karena sudah kita awalnya kita bersihkan tadi, ternyata masih nihil, hasilnya LCD-nya tidak tampil. Di bagian ini kita bongkar atau kita lepas fleksibel yang nempel ke bagian belakang LCD. Di tahap ini saran saya harus ekstra hati-hati. Kalian bisa menggunakan cairan penghancur lem yang khusus untuk membuka fleksibel LCD apabila kalian takut atau bikin resiko di bagian LCD bisa pecah. Di bagian ini saya bersihkan dari sisa-sisa lem di bagian fleksibelnya. Kita coba koreksi di bagian fleksibel yang terdapat di bagian paling bawah. Oke, sekarang kita coba untuk koreksi di bagian fleksibelnya, terdapat ada jalur yang putus atau tidak. Di bagian itu saya penasaran, kita coba untuk cek terlebih dahulu. Kita cek lebih dalam. Di bagian ini ada stiker atau yang bekas lem tadi di belakang LCD. Saya coba untuk kerik di bagian fleksibel LCD-nya apakah ada jalur yang putus atau tidak teman-teman. Oke, ternyata tidak ada jalur yang putus, hanya robek di bagian ground saja. Dan sedangkan di bagian ini saya coba untuk kerik lagi, dan di bagian ini juga fleksibelnya masih aman, tidak ada yang robek atau jalur yang putus teman-teman. Namun di bagian ini itu biasanya terdapat korosi, karena habis kemasukan air besar kemungkinan, karena sudah lama LCD ini terbuka atau sudah renggang dari lama, yang sudah copot dari flame, otomatis pemakaian kalau tidak ekstra hati-hati, kalau pemakaian itu kurang bersih, itu otomatis nanti bisa kemasukan air kapan saja teman-teman. Dan di bagian ini sisa-sisa lem dan sisa-sisa korosi yang terdapat di bagian samping-samping LCD saya coba bersihkan, karena sangat banyak sekali sisa-sisa lem dan sisa korosi dan jamur itu terdapat di bagian samping-samping LCD teman-teman. Oke, kita coba untuk memperbaiki tanpa mengganti LCD satu set dulu teman-teman. Saya siapkan menggunakan solasi, yaitu solasi yang paling tipis, menggunakan solasi warna coklat yang biasanya digunakan untuk packing kardus ya teman-teman. Saya gunakan sebagai pelindung fleksibel. Di bagian tengah saya gunakan solasi, dan di bagian ini saya kasih double tip untuk menempelkan, yaitu di bagian fleksibel LCD-nya. Oke, setelah kita rapikan, kita pasang ulang seperti ini. Karena di bagian awal tadi saya menggunakan tisu yang saya kasih pertamax atau cairan pembersih, yaitu untuk membersihkan dari sisa-sisa kerak atau korosi atau jamur yang terdapat di bagian sela-sela
fleksibel LCD-nya. Saya lapisi ulang menggunakan solasi, yaitu untuk melindungi fleksibelnya. Harus ekstra hati-hati ya teman-teman untuk memasang solasi ke bagian fleksibel. Kalau tidak hati-hati untuk menekan menggunakan pinset, bisa bikin robek atau bikin retak di bagian kristal LCD-nya. Oke, setelah kita rakit kembali untuk LCD-nya, kita pasang untuk LCD dan kita coba untuk tes ulang. Apakah setelah kita perbaiki seperti tadi, handphone bisa menyala atau tidak. Oke, saya tekan tombol power. Alhamdulillah sudah keluar gambarnya ya teman-teman, sudah keluar logo Oppo. Kita coba untuk tunggu loadingnya sebentar. Oke, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil ya teman-teman. Ini bukan sulap, bukan sihir. Biasanya itu kalau LCD yang Super AMOLED ada permasalahan di bagian fleksibelnya, itu harus diservis menggunakan teknik bonding atau penggantian fleksibel LCD. Tapi lain kali ini atau kali ini saya coba untuk membersihkan saja di bagian fleksibel yang terdapat korosi atau jamur menggunakan tisu sama cairan pertamax, dan sekaligus saya bersihkan di bagian sekeliling LCD yang bekas ada jamurnya dan juga sisa lem. Dan ternyata setelah saya kasih pengaman seperti solasi dan juga sudah kita bersihkan dari sisa kerak atau korosinya, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil teman-teman, tanpa mengganti LCD yang baru. Karena LCD yang original yang Super AMOLED khususnya untuk tipe Oppo K3 ini cukup lumayan mahal. Ini kali ini alhamdulillahnya mungkin dikasih jalan yang mudah untuk memperbaikinya tanpa harus kita mengganti LCD satu set. Alhamdulillah LCD-nya sudah kembali tampil. Sekarang kita coba untuk merakitnya kembali, dan jangan lupa untuk kita bersihkan dari sisa-sisa lem yang terdapat di bagian bezel atau di bagian tulangan tengah dan juga di bagian backdoornya. Karena banyak sisa-sisa lem yang terdapat di bagian backdoor, kita harus membersihkan dulu, yang tujuannya agar nanti saat perakitan itu bisa presisi ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang kembali di bagian skrup atau bautnya. Oke, setelah itu kita pasang penutup yaitu fleksibel kamera depan, dan lanjut kita coba untuk kasih lem secukupnya saja untuk di bagian pemasangan backdoornya. Sengaja saya kasih segel yaitu untuk mengasih garansi ya teman-teman. Oke, tinggal kita menunggu lemnya kering, dan di tahap ini kita coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa kotoran yang terdapat di bagian backdoor maupun di bagian LCD-nya. Oke, setelah kita bersihkan, untuk di bagian ini ada tempered glass. Ini sengaja saya lepas teman-teman. Saya lepas tempered glassnya, kita coba untuk bersihkan layar LCD-nya, dan kita kasih untuk di bagian LCD-nya menggunakan tempered glass atau kita kasih pengaman menggunakan tempered glass atau anti gores. Oke, kita pasangkan tempered glassnya, kita presisikan dan kita ratakan kembali tempered glassnya. Sekalian kita nunggu lemnya kering teman-teman. Dan ini adalah hasil akhirnya. Setelah melalui proses tahap demi tahap untuk memperbaiki LCD yang warnanya buram atau hampir hilang gambarnya, alhamdulillah kita coba untuk nyalakan, LCD-nya sudah kembali tampil lagi dengan normal teman-teman. Jadi tanpa mengganti LCD yang baru. Alhamdulillah sudah terlewati untuk permasalahannya, hanya cukup kita coba untuk membersihkan di bagian fleksibelnya. Apabila terdapat korosi dan juga jamur, kita coba untuk membersihkan menggunakan tisu biasa dan menggunakan cairan pembersih atau cairan pertamax yang saya gunakan tadi teman-teman. Oke, untuk LCD-nya masih bersih alhamdulillah dan juga tidak ada bercak atau kotoran, karena untuk LCD yang khususnya AMOLED itu tidak menggunakan lapisan dalam LCD teman-teman. Dan di bagian ini saya coba untuk atur kontrasnya, saya redupkan, saya cerahkan. Ini alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Oke, sudah sukses untuk pengerjaannya, dan kita coba untuk cek di bagian kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera belakang. Saya coba untuk zoom.
masih jernih dan bersih ya teman-teman. Dan LCD nya ini dari awal itu padahal kualitas LCD nya gambarnya buram atau ada banyak bintik-bintik seperti semutan, tapi alhamdulillah saya kerjakan ini, alhamdulillah LCD nya kembali normal teman-teman. Kita coba untuk kamera depan, dan ini adalah hasil dari kamera depannya. Alhamdulillah masih bersih dan jernih karena LCD nya ini masih menggunakan LCD yang Super AMOLED teman-teman. Jadi tanpa usah kita ganti LCD yang baru, karena untuk menggunakan LCD yang KW otomatis ya harganya cukup mahal, dan juga kualitas LCD nya tidak sebagus dengan originalnya. Kalau membeli LCD yang original otomatis harganya jauh lebih mahal. Oke, untuk penggantian, maksud saya bukan penggantian ya teman-teman, tapi melainkan hanya memperbaiki di bagian membersihkan fleksibelnya saja. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.